gitu. Nah hari keempat hari kelimanya ini yang masa kritisnya ini, nah ini perlu diwaspadai karena kebanyakan kasus mereka ngerasa sembuh Mas Isan. Jadi ngerasa udah nggak demam karena memang secara fisiologisnya atau patofisiologisnya si demamnya ini memang di hari keempat hari kelima ini berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brosis, obrolan seputar informasi kesehatan Puskesmas Matraman. Kembali lagi dengan saya Ihsan Fadila Novaina sebagai host abadi di podcast ini. Hari ini saya akan bincang-bincang langsung dengan narasumber. Ini nanti kita akan bahas tentang DBD. Nah, ini beberapa hari terakhir ini sedang mengalami kenaikan kasus nih. Per Maret 2024 di Provinsi DKI Jakarta dan di Matraman sendiri juga mengalami peningkatan kasus pada bulan Maret 2024. Saya akan langsung perkenalkan narasumber saya hari ini. Ada Dr. Zia. Ya, halo. Halo dok, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Zia ini sebagai koordinator penyakit tular vektor zoonosis di Puskesmas Matraman berarti Ya, dok ya? betul. Oke, dok. Jadi langsung nih, karena kan memang beberapa hari terakhir ini nih cuacanya juga lagi sering hujan, terus panas ya dok ya. Apakah DBD ini bisa terjadi karena itu juga? Namun saya mau nanya dulu nih, DBD itu apa sih dok? Oke, baik. Saya dengarnya denggi Ya, itu apa? betul Mas Isan. Oke, perkenalkan saya Dr. Zia. Kebetulan saya bertugas di Puskesmas Matraman sebagai dokter koordinator penyakit tular vektor zoonosis yang salah satunya membahas tentang masalah DBD. Mas Isan. Iya, jadi tadi betul ya kata Mas Isan ya, kondisi cuaca kita dari bulan Januari sampai Maret ini masih deras banget ya hujannya dan cuacanya ekstrim ya gitu. Kalau menurut situs DBD Klim itu bahkan dikatakan sampai bulan mendekati Mei Mas Isan. Jadi kasus DBD ini kemungkinan besar diprediksi nanti sampai Mei baru mulai agak turun. Agak turun. Gitu. Nah, kalau secara definisi sebetulnya dengue atau penyakit DBD ini adalah infeksi virus Mas Isan. Jadi dia virus sebetulnya. Bukan dari nyamuk berarti dok? Nyamuk itu sebagai perantara. Iya, sebagai vektor, makanya istilahnya vektor ya. Jadi dia nganterin nanti. Dia nganterin si virusnya. Jadi secara umum infeksi DBD adalah infeksi virus yang disebabkan karena infeksi virus dengue. Dengue. Kalau tulisannya itu dengue ya. Jadi dengue inilah yang menjadi agen sebetulnya. Agen virusnya. Gitu. Kalau kita COVID kemarin kan virusnya corona gitu. Nah, itu kan dia bisa menular langsung ya. Secara droplet gitu. Nah, kalau ini dia menular tapi sebenarnya tidak langsung Mas Isan. Jadi perantara tadi. Benar, perantaranya harus ada. Nah, kebetulan perantaranya itu nyamuk. Nyamuknya Aedes aegypti. Jadi itu penyebabnya DBD itu ya, atau apa ya, etiologinya? Iya, jatuhnya kalau misalnya kita secara definisi dan etiologi itu udah satu pembahasan ya. Iya, karena virusnya dengue sebagai penyebab, nah nyamuknya itu sebagai vektor. Jadilah kalau misalnya kita terinfeksi jatuhnya jadi penyakit DBD. Atau dengue fever. Oke, jadi ada virusnya, ada pembawanya juga tadi ya? Ada pembawanya, betul juga. Mas Isan. Oke, dok, kalau misalkan tadi kan udah ada alurnya ya, gimana tadi bisa nyebabin tadi dari yang virusnya, terus ada pembawanya. Nah, perjalanan seseorang nih bisa kena DBD itu gimana dok? Oke, jadi setiap penyakit selalu ada ceritanya ya. Gak mungkin tiba-tiba kita sakit sesuatu yang kita nggak tahu ceritanya. Biasanya kalau penyakit infeksi berarti ada prosesnya. Ya, sama dengan penyakit-penyakit non-infeksi. Betul. Nah, untuk DBD ini perjalanannya gini Mas Isan. Jadi istilahnya ada orang sakit nih. Orang sakit demam berdarah. Ya. Nah, nyamuk ini kan dalam situasi seperti ini kan di mana hujan terus ya, banyak genangan ya, banyak tampungan yang kemudian mungkin terlewatkan. Nah, nyamuk ini seneng nih Mas Isan. Dia senang untuk istilahnya berada di sekitar air-air tersebut. Sebenarnya tujuannya dia satu Mas Isan. Dia ingin bertelur. Oke. Iya. Bertelur ya. Jadi si nyamuk ini ingin bertelur.
Nah, sebagaimana kita tahu pada prosesnya dia itu butuh air. Oke, butuh air Butuh ya. air. Butuh air. Nah, memang nyamuk Aedes ini lebih senang air yang tergenang. Air yang tenang. Air yang tenang. Air yang tenang, tergenang ya. Dan memang nyamuk ini lebih milih air yang juga nggak terlalu terkontaminasi. Benar. Air bersih berarti dok ya? Iya, bisa dibilang air bersih gitu. Jadi secara umum memang dia lebih milih air-air yang bersih. Otomatis kan itu adanya lebih banyak di dalam rumah ya, Mas Isan ya. Betul banget. Gitu ya, atau di dalam ruangan. Ruangan. Ada mungkin kita punya penampungan air di WC ya, sudah pasti ada bak dan lain-lain. Mungkin kita punya dispenser. Betul. Tatakannya mungkin Tatakannya suka, ya. suka ada apa tuh namanya tetesan air yang mungkin masih tergenang. Mungkin kita miara atau di rumah ada kolam. Kolam yang mungkin ikannya juga apa namanya tidak terlalu banyak atau bahkan nggak ada ikannya. Oke. Jadi kolam terbengkalai istilahnya. Oh, jadi kolam termasuk bisa juga. Bisa juga gitu. Atau mungkin kita ada vas bunga. Vas bunga. Oke. Ya, gitu. Yang mungkin kita ada isiin air juga untuk setiap hari. Nah, itu tampungannya kan kadang mungkin kita lupa. Ya, lupa untuk lihat apakah ada apa tuh namanya jentik nyamuk atau tidak gitu. Jadi intinya setelah si nyamuk ini bertelur, makanya dia apa tuh namanya mencari air di sekitar lingkungan kita gitu. Atau mungkin di teras kita mungkin punya pot. Iya. Ya, pot itu mungkin tanahnya udah keras mungkin ya, jadi nggak terlalu baik untuk menyerap air. Jadi si airnya ada sisa yang tertampung Mas Isan. Di bagian bawahnya mungkin. Benar, bukan di bagian atasnya. Bagian atasnya, oke. Kan Mas Isan pernah lihat mungkin pot habis hujan atau habis disiram, terus airnya masih tergenang. Sebagian kecil. Sebagian, iya. Iya, nah itu bisa juga. Itu di situ ada jentik nyamuk. Jadi cuman tadi dengan yang apa namanya pot bunga tadi yang tanahnya sudah nggak bagus juga bisa berpotensi juga dok ya. Bisa juga jentik ditemukan di situ. Oke. Sepele sebenarnya dok ya tadi dengan hal-hal kecil tadi itu. Betul. Dampaknya bisa sebesar tadi ya kejadian DBD tadi. Benar. Jadi nanti setelah si jentiknya itu menjadi nyamuk dewasa, lalu bisa dia nanti menularkan setelah menggigit orang yang sakit DBD. Gitu. Katakanlah di situ ada yang sakit DBD. Mau nggak mau kan si nyamuk ini kan butuh nih untuk darah. Untuk dia bertelur lagi. Ya, untuk mematangkan telurnya. Nah, dia harus cari darah. Kebetulan yang digigit misalnya orang yang lagi sedang ada infeksi dengue di dalam tubuhnya. Gitu. Lalu dia gigit lagi orang yang lain yang sehat. Itu secara teori Mas Isan. Ya, walaupun ada juga sih teori yang mengatakan bahwa nyamuk Aedes aegypti atau jentik Aedes aegypti ini bahkan sebelum dia menjadi nyamuk dewasa itu di dalam tubuhnya sudah ada virus dengue. Jadi nggak perlu repot-repot dia gigit orang yang sakit DBD untuk menularkan. Jadi sejak dia jadi nyamuk dewasa sudah siap menularkan. Ya, kalau walaupun memang itu masih banyak teorinya. Teorinya ya, Berarti tadi menarik ya kalau misalkan persoalan tadi ya kita masih banyak penyebab bisa jadi dari nyamuknya langsung tadi yang memang udah ada virusnya tadi dok ya. Atau enggak tadi si tubuh manusia tersebut udah memang dalam kondisi tidak sehat atau tadi ada virusnya tadi itu bisa terjadi juga dok. Bisa jadi sumber penularan juga. Gitu. Oke dok, kalau misalkan tadi kan udah alurnya nih ya dok ya. Tadi kita bahas balik lagi nih. Berarti si air hujan musim penghujan atau tadi yang kita nih hujan terus tiba-tiba panas hujan lagi. Ini bisa jadi salah satu faktor resiko juga nggak dok? Iya. Sebetulnya kalau nyamuk itu kan sebenarnya nggak suka daerah dingin Mas Isan. Tapi dingin yang dimaksud ini bukan dingin kayak tropis di Indonesia Mas Isan. Jadi bukan yang dingin di Bandung, bukan dingin di puncak, bukan. Sebenarnya kalau itu belum dingin sebetulnya. Ya nyamuk masih bisa hidup. Ya, tapi kalau udah saya juga agak lupa tapi kurang lebih mungkin kalau suhunya udah di bawah 10 derajat mungkin ya. 10 derajat. Ya, baru mungkin nyamuk dia nggak bisa hidup. Di kulkas berarti nggak bisa ya? Iya, harusnya nggak bisa. Kalau memang suhunya segitu ya. Berarti kalau misalnya di kulkas itu si nyamuk bisa mati berarti dalam situ ya. Karena tadi suhunya di bawah minus 10 derajat. Iya, tergantung sih kan makhluk hidup itu kan ada ketahanannya ya. Siap. Dok, jadi kalau dibilang faktor risiko bisa tuh Mas Isan. Jadi
kalau misalnya situasinya hujan gitu ya beberapa hari, terus tiba-tiba diselingi panas, panas beberapa hari, betul. Itu bisa juga mempercepat kematangan telur si jentiknya. Jadi lebih banyak juga nanti yang netes. Gitu. Berarti proses panas hujan itu mempengaruhi percepatan itu tadi. Bisa mempengaruhi. Oke, jadi bukan mitos ya. Berarti fakta itu tadi ya, Dok ya. Kalau misalkan ternyata hujan panas itu bisa berisiko tadi mempercepat si penesan telur itu. Jadi meningkatkan risiko DBD juga berarti ya. Sebenarnya kan gini ya, kalau misalnya kita mau istilahnya kalau kita mau bahas nyamuk kan di Indonesia ini kan memang tempatnya nih Mas Isan. Karena suhunya tropis. Iklimnya tropis gitu. Jadi sebetulnya sepanjang tahun udah pasti akan ada nyamuk apapun itu ya. Salah satunya Aedes aegypti gitu. Walaupun beberapa nyamuk mungkin lebih banyak di daerah lain seperti mungkin nyamuk malaria gitu ya, itu lebih banyak di daerah-daerah timur mungkin ya gitu. Tapi secara umum nyamuk ya sepanjang tahun di iklim tropis udah pasti akan ada terus gitu. Tapi iklimnya yang menentukan apakah dia lagi banyak-banyakan atau tidak. Nah, situasi kita nih 3 bulan ini mungkin sampai 2 bulan ke depan masih mungkin sangat mungkin lah itu untuk perkembangan nyamuk itu tadi gitu. Oke. Dok, tanda gejalanya apa, Dok, buat masyarakat nanti tahu kalau misalkan anaknya atau misalkan tadi orang tuanya atau tetangganya tuh ngalamin gejala DBD. Jadi tanda-tanda atau gejala-gejala DBD itu seperti apa, Dok? Oke, baik. Jadi sebagaimana infeksi virus itu sebetulnya gejalanya hampir sama, Mas Isan. Nah, dia infeksinya karena memang virus DBD ini bisa menyebabkan banyak keluhan dari mulai kepala sampai ke ujung kaki, Mas Isan. Ya, misalnya apa? Pertama udah pasti kalau ada infeksi harus ada keluhan demam. Demam pertama ya. Demam. Nah, untuk DBD ini dia demamnya mendadak. Mendadak tinggi. Kayak tahu bulat. Bisa dibilang. Oke, dadakan ya. Mendadak. Jadi biasanya orang tua tuh bilang ini tuh anak saya baru main-main gitu ya. 2 hari sebelumnya tiba-tiba sorenya langsung tinggi demamnya. Gitu. Nah, itu ciri-ciri infeksi virus sebetulnya. Tidak hanya DBD sebetulnya. Tapi untuk DBD ya salah satunya keluhannya memang sama. Jadi demam mendadak tinggi. Nah, itu sepanjang 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7 hari. Iya. Jadi harusnya kalau sudah lewat dari 7 hari, 8 hari, 9 hari masih demam, perlu dievaluasi lagi apakah itu infeksi demam berdarah atau bukan. Jadi yang pertama demam mendadak tinggi. Dulu ya. Terus ada keluhan tadi yang saya bilang sebagaimana infeksi virus lainnya, ada keluhan dari kepala sampai ujung kaki. Bisa sakit kepala, sakit di daerah salah satu ciri khasnya lagi namanya nyeri retroorbital. Iya. Apa tuh, Dok? Jadi dia ngerasa nyeri di belakang sekitar mata, Mas Isan. Jadi ngerasa pegel. Iya. Pokoknya ada daerah sekitar mata di bagian di bagian mata. Jadi dia ngerasa kayak pegel, nyeri. Nyeri ya, Dok ya? Iya, nyeri, pegel, pusing. Biasanya gitu sih pasien bilangnya. Terus habis itu kalau misalnya ada keluhan gusi berdarah. Itu juga bisa ya di sekitar mulut. Ya, gusi berdarah atau mimisan ya. Terus juga ada keluhan badan pegel linu, Mas Isan. Ya, badan pegel-pegel, linu. Kalau turun lagi ke bagian perut, ya dia ada keluhan mual, muntah, nggak nafsu makan, gitu. Nyeri ulu hati. Nah, jadi gejalanya sebenarnya luas ya. Sampai ke ujung kaki, misalnya kakinya pegel-pegel juga, ya seperti itu. Banyak ya, Dok ya? Banyak, secara umum seperti itu untuk gejalanya. Secara umum, berarti kalau ada bintik-bintik merah kadang. Ada bintik-bintik merah juga. Nah, seperti gusi berdarah, mimisan, bintik-bintik merah tidak selalu muncul sebetulnya. Tergantung imunitas dan memang tergantung kekuatan atau respon tubuh masing-masing. Iya. Enggak semuanya bakal orang itu ngalamin semuanya. Benar. Mungkin salah satunya aja yang ngalamin itu. Karena kan DBD juga kan ada kondisi yang lebih ringan namanya demam dengue, Mas. Demam dengue. Ya, demam dengue atau dengue fever. Sebetulnya itu yang mungkin banyak orang ngalamin, cuman karena sembuh sendiri juga jarang berobat. Karena itu bisa sembuh sendiri sebetulnya.
Tapi prosesnya nggak panjang tuh dok kalau demam dengue itu. Apakah tetap 2 sampai 7 Tetap hari dia juga? melewati hari itu. Tetap melewati 2 sampai 7 hari. Benar, itu. 2 sampai 7 hari. Cuman kondisi tubuhnya mungkin lebih baik ya, kuat, dan akhirnya dia tidak jatuh ke kondisi yang komplikasi. Misalnya sampai ada pendarahan atau kondisi shock, itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Iya, gitu. Oke. Pengobatannya gimana dok? Pengobatan. Oke, jadi kalau infeksi virus rata-rata sih dia self limit disease. Self-limited disease. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini penyakit bisa sembuh sendiri Mas Isan. Makanya tadi ada demam dengue. Demam dengue. Sebetulnya itu yang rata-rata sembuh sendiri. Gitu. Jadi udah melewati 6 hari, dia intake-nya bagus ya, di rumah misalnya makan minumnya oke. Biasanya nanti di hari ke-6 hari ke-7 udah mulai naik. Gitu. Dia udah melewati masa kritis misalnya ya. Tadi di gejala juga ada kondisi masa kritis ya. Udah 4 hari ke-5, hari ke-4 itu hari ke-4 ke-5 ya. Itu dia kondisi yang harus diwaspadai dari demamnya. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Ya, jadi kalau misalnya kita hari ini demam nih Mas Isan. Besok itu baru hari pertama. Oke. Bukan hari itu demam itu dihitung hari pertama berarti? Enggak. Keesokan harinya baru kita hitung. Udah 24 jam. Jadi demam itu baru dihitung sehari. Baru hitung. Gitu. Nah, hari ke-4 hari ke-5-nya ini yang masa kritisnya ini. Nah, ini perlu diwaspadai karena kebanyakan kasus mereka ngerasa sembuh Mas Isan. Jadi ngerasa udah nggak demam karena memang secara fisiologisnya atau patofisiologisnya si demamnya ini memang di hari ke-4 hari ke-5 ini berkurang. Menurun malah. Ya, hilang. Tapi kondisinya tidak membaik. Jadi kalau misalnya dia masa kritis demamnya hilang memang, tapi dia secara fisik dan keluhan dia malah makin lemes. Makin lemes. Iya, lemes, nggak mau makan, muntah-muntah aja, apatis, cuman tidur aja ya. Mungkin pipisnya berkurang kalau pada anak bayi atau balita. Tapi demamnya hilang. Iya, kebanyakan mikirnya sembuh. Ternyata sebenarnya itu masa kritis. Nanti baru berobat, nah udah susah tuh nanti kalau udah komplikasi. Berarti memang yang perlu diwaspadai sama masyarakat ini khususnya di hari ke-4 dan ke-5 ini ya. Mungkin bukan tadi ada ya tadi mungkin karena mereka berpikir demamnya udah turun nih. Jadi dia merasa sudah baik saja walaupun tadi tubuhnya malah mengalami makin drop atau makin lemas ya. Iya. Jadi ya itu kebanyakan mereka mikirnya itu udah sembuh. Atau kebanyakan masyarakat atau mungkin teman-teman kita atau saudara kita yang mungkin belum terpapar informasi, mereka berpikir udah nih udah sembuh gitu. Padahal sebenarnya kondisi fisiknya belum baik nih. Beda lagi kalau misalnya 3 hari demam, ternyata 4-5-nya nggak demam, tapi si anaknya bagus nih, mau makan, mau minum ya, kencingnya banyak, nggak ada tanda-tanda gusi berdarah, mimisan ya, anaknya udah mulai lebih aktif, udah mau main mungkin ya kalau anak-anak. Terus secara gejala dia juga udah pegal-pegalnya mungkin berkurang. Ya, lebih aktif lagi. Nah, itu sebenarnya bisa jadi memang sudah mulai perbaikan. Jadi hari ke-4 hari ke-5 ini masa kritis, tapi tidak semua juga jatuh ke kritis sebetulnya. Balik lagi ke individunya. Kekuatan. Kalau misalkan tadi dia sudah membaik dalam tadi kondisi intake-nya bagus ya, makan minumnya bagus, terus buang air ke situ juga bagus. Kalau misalkan tadi masa kritis di 4 sampai 5 ternyata demam turun tapi kondisinya tidak membaik, kita harus apa, Dok? Yang jelas kita edukasi ke warga atau masyarakat, intinya kalau demam sudah 3 hari wajib cek darah minimal. Wajib cek darah. Iya, itu dulu. Yang pertama itu ya. Iya. Sebisa mungkin sebelum masa kritis itu ya udah dicek darah. Rata-rata sih pasien kita atau pada saat pelayanan rata-rata mereka udah paham. Gitu. Walaupun mungkin ada sebagian masyarakat mungkin perlu dapat informasi. Karena kan memang saya suka dengar juga nih, Dok, ada yang tadi pasien DBD itu juga ada yang sampai meregang nyawa, benar nggak sih, Dok? Iya, bisa juga nggak dari situ, Dok? Benar. Jadi itu yang dimaksud dengan DSS tadi, Mas. Kondisi shock. Ya, jadi keterlambatan sebetulnya. Keterlambatan dalam arti penegakan diagnosis kalau menurut saya. Jadi bukan karena dia nggak berobat. Bisa jadi dia berobat, Mas Isan. Rata-rata mungkin dia udah berobat ke klinik di hari pertama atau misalnya ke fasilitas kesehatan yang lain gitu.
Terus abis itu nggak datang lagi. Justru di hari ketiganya ini yang harus dicek darah, minimal hari ketiga, paling nggak hari ketiga dia malah belum cek darah. Gitu biasanya seperti itu. Nah datanglah udah kondisi yang mungkin, Parah. iya, kondisi yang sudah masuk komplikasi. Sehingga tadi itu yang bisa menyebabkan nyawanya Benar. Tidak Jadi terselamatkan, benar. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah dingin tangannya, tanda-tanda shock ya, anaknya lemas, sesak nafas, ya, keringat dingin, ujung-ujung tangan dan kaki dingin, ya, nadinya mulai lemah. Nah itu udah shock itu. udah shock ya. Udah shock gitu dan bisa berujung kematian sebetulnya. Ya, makanya saya bilang Benar. ternyata lumayan parah ya dampaknya tadi. Walaupun tadi demam tadi yang dokter Zia bilang ya, ini bisa sembuh sendiri juga tadi Bisa ya. sembuh sendiri. Bisa sendiri. Tapi kalau misalnya tadi tindakan atau pencegahannya tadi atau pengobatannya juga terbilang terlambat dan keburu parah, Iya. bisa meregang nyawa berarti. Benar. Karena kan memang DBD kan sembuh sendiri secara umum. Apalagi kalau hanya dengue fever ya. Iya, yang tadi yang Ya, dokter belum Zia ada bilang ya, tanda-tanda belum tanda-tanda. pendarahan, belum ada tanda-tanda dehidrasi, belum ada tanda-tanda pembuluh darahnya kolaps gitu ya. Jadi biasanya kalau itu tandanya sesak nafas, ya, nafas. paru-parunya terisi cairan, ya, terus juga keringat dingin tadi dan lain-lain ya. Itu sebenarnya sembuh sendiri kalau nggak sampai masuk ke sana Mas Isan gitu. Cuman prinsipnya sih secara umum tata laksana ataupun pengobatan DBD itu ya cairan sih. Cairan aja. Berarti banyak minum. Banyak minum. Tidak ada obat antivirus untuk DBD setidaknya sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya, gitu. Jadi pencegahan dari diri sendiri juga tadi. Benar. Ya? Banyak cairan. Kalau memang dia secara intake oralnya masih bagus, masih mau minum, nggak dimuntahin, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya, betul. Dok, obatnya udah. Terus mencegahnya nih. Tadi kan mungkin secara individual ya. Tadi salah satunya pencegahannya banyak minum air putih juga tadi ya biar makin ini. Tapi kalau secara keseluruhan nih kayak lingkungan kita harus diapain nih biar kita tadi tercegah atau terhindar dari yang namanya DBD. Dan tadi dari diri kita sendiri selain tadi intake harus kita minum vitamin K atau apa biar tadi kita terhindar dari yang namanya DBD. Iya. Yang paling penting jangan sampai digigit nyamuk. Jangan sampai digigit nyamuk. Iya. Pakai apa? Kalau kita bilang nyamuknya harus dibasmi, ya oke, nggak apa-apa. Tapi faktanya nyamuk pasti akan ada Pasti aja. ada, iya dong. Ya karena kan dia kan kecil ya. Kita mungkin sekali dua kali kalau lewat di depan kita baru kelihatan. Tangkap. Kalau dia tiba-tiba lewat dari bawah, Betul. ya kan? Tiba-tiba dia gigit kita, nah itu yang paling penting jangan digigit. Terus gimana caranya biar nggak digigit? Ya kita harus tahu nih nyamuk tuh senengnya gimana. Memang secara teori kan nyamuk ini khususnya untuk di Aedes ya. Aedes aegypti ya. Nyamuk ini senang dengan aroma tubuh Mas Isan. Tubuh manusia. Suhu tubuh manusia mereka senang gitu. Makanya kalau misalnya kita suka habis dari pulang kerja atau dari aktivitas buka baju, terus tiba-tiba kita gantungin mungkin ya. Nah, iya dok. Itu nyamuk suka nimbrung tuh ke situ. Berarti gantung baju nggak boleh ya? Iya, itu kan akhirnya kan mikir ke situ kan. Oh berarti gantung baju bisa mungkin jangan. Jangan ya. Gitu. Oke. Ya. Apalagi dok? Terus memang dia senang tadi ya, yang saya bilang tadi senang dengan aroma tubuh manusia. Berarti gimana caranya? Ya kita samarkan aja aroma tubuh kita. Oke. Mandi. Ya mandi. Tapi mandi kan nggak bertahan lama masih. Iya betul. Iya kan? Gimana lagi dok? Gitu. Ya yang paling umum ya kita pakai lotion. Oke, pakai lotion tadi ya. Anti nyamuk. Ya walaupun kalau nggak ada ya masih oke lah kita pakai misalnya minyak kayu putih mungkin ya, atau minyak telon mungkin ya, dengan merek apapun boleh ya. Terus kita pakai parfum ya. Kita pakai tangan panjang, celana panjang. Itu intinya jangan digigit dulu. Ya, intinya itu. Nah, kalau kita udah oke dengan tubuh kita, sekarang lingkungan kita. Lingkungan, ya, betul. Lingkungan kita. Ya tentulah kita balik lagi ke teori awal. Nyamuk dia butuh air untuk bertelur. Ya udah, kita lihat aja di lingkungan kita, di dalam rumah sama di sekitar rumah kita, di depan rumah, teras dan lain-lain ya. Kita lihat apa yang mungkin jadi tempat dia bertelur. Ya berarti kan yang ada airnya, ada tampungan airnya. Kita cek. Minimal paling nggak seminggu sekali lah kita cek. Seminggu sekali ya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di rumah ada bak mandi, ya udah berarti kita menguras. Ya, kita kuras ya.
Gitu. Kalau ada yang di rumah bantu-bantu, mungkin ada yang membantu lebih enak lagi ya, karena udah pasti setiap hari bakalan dikuras gitu. Terus habis itu kalau ada penampungan air yang memang di daerah-daerah yang kemarau katakanlah gitu, kita butuh air itu, tapi kita kekurangan air, jadi otomatis air itu harus dipakai, nggak bisa dibuang nih, ya harus ditutup. Gitu, harus ada penampungannya harus ada tutupnya. Toren-toren air misalnya, itu kan berarti harus ditutup tuh. Gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kita harus menguras ya, menutup, dan yang terakhir mungkin kita mendaur ulang barang-barang bekas Mas Isan. Karena kayak tumpukan bekas kaleng, botol, ban bekas, ya, pot-pot yang udah gak kepake mungkin. Mungkin kita ada halaman belakang lupa, jarang kita cek di situ gitu. Nah, selama hujan ini ya bisa jadi tuh tempat sarang nyamuk juga. Jadi harus dicek gitu. Simple Dok ya. Simple, tapi sebenarnya memang ya harus berusaha sih. Karena memang kita anggap ya udahlah nyamuk biasa gitu ya kan. Mungkin kebanyakan kita juga kalau ada nyamuk lewat ya udah gitu. Tidak ada perasaan untuk wah nyamuk apa nih gitu kan. Nggak ada gitu. Maksudnya untuk kita basmi katakanlah misalnya dengan raket anti nyamuk gitu ya. Atau kita tabok misalnya. Gitu. Mungkin jarang yang kayak gitu juga gitu. Saya tangkap Dok. Tangkap. Iya, saya tangkap. Terus saya masukin plastik aja Dok. Karena tadi saya juga punya anak kecil Dok. Jadi memang hal yang kayak gini tuh menarik. Karena tadi kan lagi musim panas ya, terus tiba-tiba hujan panas, hujan panas. Jadi kondisi itu yang tadi saya rasa kayaknya kalau habis hujan tuh banyak jadi keluar nyamuk gitu. Tadi mungkin yang di daerah sekitar ya, saya juga belum melihat nih apakah tadi ada penampungan pot ya tadi ya. Nah, tadi ternyata pot sendiri yang tadi kondisi tanahnya udah nggak bagus pun bisa beresiko juga jadi tempatnya si nyamuk untuk bertelur itu juga tadi. Jadi airnya nggak nyerap lagi, mungkin airnya tanahnya udah keras atau gimana gitu ya. Jadi ya udah di situ bisa aja ada nyamuk. Gitu. Jadi susah-susah gampang sebenarnya sobat brosis ya kalau misalkan tadi yang sampaikan Dr. Zia, cuman tadi ya menutup, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Plusnya banyak nih Mas Isan. Apa Dok? Tadi ya memakai lotion anti nyamuk, memakai kaos atau celana panjang. Ya. Tidak menggantung pakaian, memelihara ikan yang memang berpotensi bisa memakan jentik ya gitu, ikan cupang atau ikan yang lain boleh ya. Gitu. Terus ya kita mungkin lubang angin di rumah kita kasih jaring ya, kasa itu bisa juga. Itu juga boleh ya. Gitu. Plusnya banyak, tapi tadi yang 3M berarti ya? Iya, 3M. Menguras, menutup, sama mendaur ulang. Tapi tadi ada plusnya banyak tuh ya. Salah satunya yang gampang mungkin ya untuk menghindari gigitan nyamuk ya pakai baju panjang atau celana panjang. Kemudian lotion ya. Lotion atau misalkan tadi minyak telon atau minyak kayu putih juga boleh. Kemudian tadi menutup lubang-lubang ventilasi udara tapi dengan jaring ya. Kalau misalnya ditutup rapat kan tadi mungkin juga nggak ada ventilasi udara juga. Jadi pakai jaring ya. Kemudian apalagi tadi satu lagi Dok? Memelihara ikan. Oh ya, berarti kalau punya ikan juga berarti juga bisa juga buat memberantas jentik-jentik itu juga. Prinsipnya kalau di rumah ada kolam yang memang itu kolamnya didesain khusus untuk kolam ikan, harus ada ikan. Harus ada ikan ya. Karena memang mungkin ya namanya kita males atau gimana ya. Ikannya udah nggak keurus, mati dan lain-lain, ya udah didiemin aja kolamnya. Nah, itu tadi yang bisa menyebabkan potensi tadi ya. Jadi kalau kolamnya masih ada, ikannya nggak ada. Kalau ada berarti nggak apa-apa dong ya. Kalau ada sih aman harusnya. Harusnya aman. Ya. Siap. Jadi kalau punya kolam nih atau akuarium tadi bisa juga Dok berarti ya. Iya, akuarium kan udah pasti ada ikannya Mas. Iya, kalau misalnya ikannya mati harus beli lagi. Intinya tadi ada penampungan air yang nggak ada ikannya tadi, yang kalau misalnya kolam kan kadang-kadang tempatnya pojok-pojoknya agak gelap gitu ya, mungkin tadi bisa jadi sarang nyamuk. Iya benar, itu salah satu yang disukai nyamuk juga tuh Mas. Jadi tampungan-tampungan atau genangan yang agak-agag tidak terpapar langsung. Remang-remang. Iya, bisa bilang gitu. Jadi remang-remang nggak bagus sih guys. Jadi harus terang, benar. Harus terang ya. Nyamuk kan seneng dengan suasana tempat yang gelap ya. Iya. Siap. Jadi gampang mencegahnya sebenarnya, tapi kita harus usaha terus ya, karena tadi pasti ada di sekitar kita tuh ya tempat-tempat penampungan, atau tadi yang ada sampah-sampah yang sekiranya ada bisa menampung air juga bisa menyebabkan tadi jentik-jentik nyamuk juga hinggap di
tempat wadah tersebut. Benar. Ya. Oke, Dokter Zia, terima kasih. Ya, sama-sama dengan waktunya. senang hati Mas Ihsan. Semoga manfaat ya tadi ya, ilmu yang disampaikan oleh Dokter Zia bisa tersampaikan semuanya ke sobat brosis di luar sana. Amin. Jadi kita terhindar juga dari namanya gigitan nyamuk. Ya, tapi kalau udah digigit, tadi kita mencegah seminimal mungkin di wilayah lingkungan kita. Gitu ya. Sobat brosis, tetap sehat selalu. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Saya undur diri dengan Dokter Zia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.